orang berbuat korupsi balikkan 3 kali lipat. Betul. 3 kali lipat dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam integritas, anti korupsi. Selamat sore nih Pak. Selamat sore. Ya, ini ada berita yang terbaru nih Pak. Wah, seru pasti. Ini terbaru dan ada pimpinan KPK yang baru juga Pak. Iya, pimpinan KPK itu kemarin setelah Lili Pintauli mengundurkan diri, maka Presiden mengajukan 2 nama. Betul. Satu atas nama Johannes Tanak ya. Betul. Yang kedua adalah Nyoman kalau nggak salah. Ya. Tapi kemudian DPR memilih Johannes Tanak. Ini yang sangat di luar nalar sih Pak. Oh gitu. Ya, pimpinan KPK yang terpilih oleh di DPR ini Pak, dia ada statement Pak. Ganti uang korupsi 3 kali lipat, bebas hukuman penjara. Wah, kabar bahagia itu Pak buat para koruptor. Kan bisa Pak, koruptor 1 miliar bisa. Terus orang itu bilangnya hanya 100 juta, kan tinggal balikin 300 juta, masih untung 700 tuh Pak. Iya. Logika sederhana seperti itu sih Pak. Ya. Saya mendengar dari beberapa orang yang bercerita bahwa ada penyampaian itu ke DPR. Tapi pertanyaannya kan itu mesti butuh aturan hukum untuk bisa diimplementasikan. Dan nggak sesederhana itu. Tapi yang menarik adalah berpikir seperti itu tuh kenapa gitu kan? Apa jangan-jangan itu ada request? Ini kacau. Semoga enggak lah ya. Ya Pak. Tapi kalau melihat dari tadi ya yang dikatakan orang berbuat korupsi balikkan 3 kali lipat. Betul. 3 kali lipat dari apa? Dari kerugian keuangan negaranya atau dari yang bisa dibuktikan dinikmati oleh yang bersangkutan? Gimana tuh? Ini yang jadi pertanyaan. Betul. Contohnya ada kasus A, pengadaan meja gitu ya. Iya. Pengadaan meja tapi jumlahnya 1 juta meja, sama aja banyak lainnya kan. Ternyata kerugian keuangan negaranya 10 miliar ternyata. Terus yang dimaksud untuk tidak perlu diproses lagi itu setelah dinyatakan untuk mengembalikan 3 kali 10 miliar atau mengembalikan sejumlah yang dinikmati dikalikan 3. Itu menjadi pertanyaan. Kalau kemudian enggak, kita minta dikembalikannya adalah sebesar 3 kali 10 miliar, 30 miliar. Terus dibebankan kepada siapa? Betul. Kenapa? Karena di suatu kasus korupsi biasanya pelakunya nggak satu. Ya kan? Dan yang disebut sebagai pelaku adalah dalam KUHP itu ada di pasal 55 dan 56. Yang disebut pelaku adalah yang satu adalah orang yang melakukan, orang yang bersama-sama melakukan, orang yang turut serta yang melakukan, orang yang disuruh melakukan, orang yang membantu sebelum perbuatan, dan orang yang membantu saat perbuatan. Nah, ketika seperti itu kemudian nanti apakah harus ditrace dulu semuanya? Baru masing-masing nanti dibebankan gandeng renteng 3 kali kerugian keuangan negara. Itu menjadi pertanyaan lagi. Belum lagi kalau gini, oke, ditemukan pelakunya 10. Terus disuruh ganti berapa? 3 kali 10 miliar. Bebannya masing-masing yang menentukan siapa? Jadi nggak sederhana itu gitu. Ide boleh ya, bagus. Tapi ide itu mestinya yang mendorong agar upaya memberantas korupsi itu bisa efektif. Ide yang mendorong agar lembaga yang bertugas memberantas korupsi bisa lebih lincah dan lebih cepat daripada koruptornya. Idenya juga harus membuat lembaga yang bertugas memberantas korupsi bisa lebih canggih dan lebih lebih modern dalam kemampuan untuk mendeteksi pelaku-pelakunya. Itu yang harusnya dilakukan, bukan berarti terus malah ide yang asal, yang konsepnya justru malah banyak pertanyaan. Ya, ini yang jadi pertanyaan kan, beliau kan pimpinan KPK yang baru dan punya statement yang boleh dibilang ya sangat
standar lah Pak, paling bawah gitu, bukannya koruptor diberantas sampai selesai dan biar orang nggak akan melakukan korupsi. Ini kok malah angin segar kan gitu Pak. Yang statementnya pimpinan KPK gitu kan, seperti itu Pak. Ditambah lagi ini siapa Johannes Tanak ini, Pak Johannes Tanak ini dia punya waktu untuk bekerja cuma 1 tahun. Betul. 1 tahun itu sudah termasuk ketika nanti tahun depan sekitar bulan April gitu ya, itu sudah dibentuk tim untuk pemilihan pimpinan pansel ya, panitia seleksi untuk pimpinan berikutnya. Ini waktunya tinggal berapa lama gitu. Terus masa idenya seperti itu? Saya kira nggak logis untuk bisa diimplementasi. Belum lagi idenya itu juga masih belum banyak diuji, dan apabila sekedarnya begitu saja diimplementasi, yang ada malah menguntungkan koruptor. Ya. Betul Pak. Nah, kita lihat ke depan Pak, apakah ada gebrakan ketika beliau masuk di KPK ini menjadi pimpinannya Pak? Kalau seandainya nggak ada gebrakan, paling tidak mampu untuk mengendalikan pimpinan lain yang bermasalah, gitu kan? Kan gitu pilihannya. Jadi kita mesti punya harapan yang nggak terlalu muluk-muluk gitu. Benar. Ya kan? Paling tidak bisa, jangan juga terus kemudian malah ikut membantu. Atau ikut berbuat bersama-sama pimpinan yang bermasalah, itu malah jadi apa ya, jadi malapetaka gitu. Ini pertanyaan untuk Pak Novel Pak. Dari pimpinan KPK kan ada 5 Pak ya? Sekarang 5 ya, nah, kembali dari 5. Kan ada yang beberapa kan menurut Bapak kan ada yang bermasalah kan gitu Pak. Kan pasti kan ada yang nggak bermasalah itu. Bandingannya 2:3 atau oh, 2-2. Saya nggak berani bicara begitu karena saya khawatir ya. Kemudian di masing-masing kepentingan ternyata mereka beda. Contoh gini, dikatakan bermasalah itu apabila dia adalah menghambat atau mencegah suatu perkara itu bisa diungkap, seandainya ya pakai indikasi itu. Ternyata ada pihak pimpinan atau pihak lain yang kemudian punya interest untuk mendorong perkara. Apakah ketika mendorong perkara itu sebagai kebaikan, itu jadi repot menilainya. Begitu juga dengan sebaliknya, seandainya ternyata ada pimpinan yang punya interest dan memaksakan perkara yang sebetulnya tidak ada, diada-adakan, dipaksakan sehingga seolah-olah ada. Apakah ini kemudian menjadi prestasi? Enggak juga. Jadi menilainya itu mesti hati-hati ya, jangan hati-hati. Jadi jangan sampai kemudian kita memberikan penilaian seolah-olah dia bekerja baik, ternyata dia bekerja dengan suatu kepentingan. Ini yang bahaya. Kalau untuk memutuskan penindaklanjutan suatu kasus itu ACC 5 pimpinan KPK apa cukup 3 Pak? Atau 2 gitu Pak? Pimpinan KPK itu bekerja secara kolektif dan kolegial. Jadi seandainya pimpinan KPK tidak punya pendapat yang sama atau pendapat yang bulat, maka pimpinan yang membuat keputusan secara mayoritas itu yang dianggap sebagai keputusan pimpinan. Voting berarti Pak? Bisa voting, bisa macam-macam. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya Pak. Semoga dengan adanya pimpinan KPK yang baru bisa merubah atau enggak menahan atau menasihati pimpinan yang lain lagi. Ya, kalau paling tidak ikut-ikut bermasalah seperti pimpinan KPK yang lainnya yang sedang bermasalah. Siap, gitu ya. Kita harus yakin Pak. Ya. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.